bahwa sesungguhnya semua ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah telah sepakat bahwa penerapan syariah dan penegakan khilafah serta amar ma'ruf nahi mungkar adalah kewajiban agama Islam. Itu adalah kepentingan politik, bukan kepentingan umat. Kepentingan golongan, bukan kepentingan umat. Ya, itu sederhana sebetulnya, simple. Ingin teriak-teriak menegakkan khilafah, ajak semua pimpinan pondok pesantren, ajak semua pimpinan-pimpinan organisasi untuk sama-sama menyuarakan tentang tegaknya khilafah. Maka seluruh warga negara, seluruh para santri akan juga teriak sama-sama mendirikan khilafah. Jika tidak seperti itu, maka khilafah yang Anda usung dipertanyakan. Saya selama di pesantren saya belum pernah mendengar dari pimpinan kiai saya untuk teriak menegakkan khilafah. Sementara di pesantren adalah basis ilmu agama yang kalau hari ini sudah wajib ditegakkan khilafah, saya kira pimpinan pesantren akan ngomong bahwa Anda semua para santri harus mendukung akan tegaknya khilafah. Nyatanya enggak. Saudaraku sebangsa setanah air, Mujahid 212 dimanapun Anda berada, rakyat Indonesia, umat Islam dimanapun Anda berada. Perjuangan kita untuk menolak bangkitnya komunis di Indonesia. Perjuangan kita agar PKI tidak bangkit kembali di Indonesia. Perjuangan kita menyelamatkan Pancasila. Perjuangan kita menjaga keutuhan NKRI. Oleh karenanya kami ajak antum semua untuk turun kembali berjuang. Menyelamatkan Pancasila, menjaga NKRI, dan mengawal maklumat MUI. Hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 jam 9.30 depan gedung DPR MPR. Masyarakat yang mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia dan anti komunis dan tidak ingin bangkitnya komunis di Negara Kesatuan Republik Indonesia, marilah kita sama-sama berjuang pada hari Kamis pukul 09.30 di depan gedung DPR RI. Kita menyuarakan, menolak, dan menghentikan sesegera mungkin pembahasan mengenai RUU HIP, karena RUU HIP membahayakan bagi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita akan tuntut, cabut, batalkan rancangan undang-undang HIP atau PIP tanpa syarat apapun. Perjuangan kita menyelamatkan Pancasila. Perjuangan kita menjaga keutuhan NKRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, amma ba'd. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita tetap berada di jalur yang diinginkan oleh Allah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kabarnya mau ada demo lagi ya, aksi pembelaan terhadap Pancasila. Menarik memang Pancasila dijadikan satu isu yang cukup seksi hari ini, karena ketika DPR menghadirkan undang-undang HIP yang menurut sebagian orang itu adalah bakal merusak kemudian Pancasila itu sendiri, dan saya pun memang sepakat kalau HIP itu tidak disahkan oleh DPR. Untuk apa? Membuat kegaduhan, juga tidak jelas tujuannya untuk apa. Namun selalu saya berpikir polang-anting di sini ketika orang-orang itu yang hari ini ingin membela Pancasila, teriak-teriak Pancasila, sebelumnya dia meneriakan tentang mendirikan khilafah. Ini apa-apaan? Pancasila dengan khilafah jelas satu tatanan yang berbeda. Apakah mereka itu bunglon? Di satu sisi ingin menegakkan khilafah, ketika hari ini gembar-gembor ingin membela Pancasila. Sebetulnya gampang saja. Anda kalau mau menegakkan khilafah di negara yang mayoritas muslim ini, saya kira gampang saja. Gampang. Coba Anda akomodir seluruh organisasi keislaman yang ada di Indonesia. NU, Muhammadiyah, Persis, dan sebagainya. Semua organisasi keislaman kemudian akomodir, ajak, supaya kemudian bersama-sama mendirikan khilafah. Itu yang pertama kali yang harus diajak.
Jangan kemudian membawa-bawa, meneriakan khilafah sasaran orang-orang yang awam, yang ada di bawah, yang tidak tahu dan tidak ngerti apa-apa. Coba kalau misal MUI-nya sudah kompak, seluruh ormas Islam yang ada di Indonesia sudah kompak, bahwa khilafah memang harus ditegakkan di bumi NKRI, di negara Indonesia, saya kira masyarakat akan mengikuti dengan sukarela, dengan ikhlas. Pertanyaannya, kenapa organisasi keislaman yang besar-besar itu tidak diajak untuk sama-sama mendirikan khilafah? Apakah memang pendirian khilafah itu hanya satu untuk kepentingan saja? Untuk kepentingan sebagian golongan yang mengatakan Islam? Itu yang selalu kemudian di benak saya berpikir polang-anting. Apa susahnya mengajak organisasi keislaman untuk bersama-sama mendirikan khilafah jika memang tujuan khilafah Anda untuk mensejahterakan rakyat Indonesia? Coba itu pikiran saya loh. Itu pikiran saya. Dan masyarakat tidak akan menolak, misal NU sudah meng-ACC, kemudian Muhammadiyah sudah meng-ACC, kemudian Persis sudah meng-ACC. Semuanya ormas keislaman sudah meng-ACC untuk sama-sama mendirikan khilafah yang tujuannya untuk kesejahteraan semua umat yang ada di Indonesia. Saya kira masyarakat bakal welcome loh menerimanya. Itu jadi kita bertanya-tanya di benak, kenapa organisasi besar ini tidak dibawa untuk sama-sama deklarasi penegakan khilafah? Kenapa? Kita masyarakat awam yang tidak ngerti kemudian alur pikiran elit, kepentingan elit, nggak ngerti kita. Masyarakat awam berpandu kita kepada ulama, dan wa ulil amri minkum, pimpinan pun ya harus diikuti. Jelas tuh. Itu sebetulnya yang menjadi kemangmangan saya kira umat Islam yang ada di Indonesia. Dan sangat akan gampang dipatahkan. Kenapa? Mungkin ormas-ormas besar itu terbesar, terlama, misal Nahdlatul Ulama, tidak terlibat di dalam meneriakan tentang khilafah. Ya karena ini majemuk. Indonesia ini majemuk, bro. Tidak bisa oleh hanya satu sistem egois. Meskipun itu sistemnya bernuansa Islam, tetapi caranya tidak Islami. Ketika ketika khilafah ditegakkan, bakal malah memecah belah antar agama, suku, dan budaya. Apakah itu yang diharapkan agama? Saya kira enggak. Begitu loh. Jadi aneh, saya aneh sekali. Coba. Kalau misal kalian punya argumentasi lain, nggak usah ngomongin dalil apa-apalah sebetulnya untuk khilafah itu harus tegak. Iya. Bakal ada masa di mana khilafah tegak. Pertanyaannya, hari ini sudah masanya atau belum? Itu saja. Pertanyaannya itu. Memang bakal ada. Khilafah itu bakal ada. Di ujung bakal ada nanti. Islam itu hadisnya jelas. Teks hadisnya jelas. Bakal ada. Ya persoalannya hari ini atau kapan? Dan pertanyaannya lagi, khilafah yang seperti apa? Apakah khilafah yang diusung oleh HTI? Atau khilafah macam apa? Yang diharapkan untuk menertibkan semua warga dunia. Khususnya semua warga Indonesia. Begitu loh. Jadi saya kira masyarakat juga tidak awam-awam amat. Ya meskipun Anda memakai dalil agama, Anda memakai jubah keagamaan, namun kan tetap kalau tidak masuk akal, untuk apa? Nah itu saya kira tidak perlu dalil, ajak aja. Yang para ahli tuh di MUI, para ahli tuh di organisasi keislaman yang terbesar, misal NU,
Dan Muhammadiyah ajak tuh deklarasi. Beliau-beliau mau atau tidak? Organisasi itu mau atau tidak untuk mendirikan khilafah? Kalau tidak, pertanyaannya berarti khilafah macam apa yang Anda harapkan? Kenapa tidak merangkul seluruh umat Islam? Apakah NU kemudian sudah tidak mau mendirikan nilai-nilai Islam? Apakah Muhammadiyah kemudian sudah tidak mau mendirikan nilai-nilai Islam? Dan semua umat Islam yang bukan golongan Anda tidak mau menegakkan syariat Islam? Saya kira selama masih Islam, selama masih Muslim, dia itu ingin kok tegaknya khilafah. Cuma khilafahnya ini yang jadi pertanyaan, khilafah macam apa yang diharapkan ini? Nah, khilafah macam apa yang diharapkan ini? Coba bisa nggak dikompakan dulu Anda ya pentolan-pentolan yang ingin meneriakkan tentang berdirinya khilafah? Coba Anda bisa nggak merangkul tokoh-tokoh Kiai Nusantara, Kiai NU, tokoh-tokoh NU, ulama sufi di NU, ulama fikih di NU, ulama sufi di Muhammadiyah, ulama fikih di Muhammadiyah. Coba bisa nggak kemudian semua dirangkul itu tuh untuk semuanya bersuara tegaknya khilafah? Kalau tidak, atau jangan jauh-jauh, seluruh yang ada pesantren. Sederhana sebetulnya. Pesantren saya selama di pesantren saya belum pernah mendengar dari pimpinan kiai saya untuk teriak menegakkan khilafah. Sementara di pesantren adalah basis ilmu agama yang kalau hari ini sudah wajib ditegakkan khilafah, saya kira pimpinan pesantren akan ngomong bahwa Anda semua para santri harus mendukung akan tegaknya khilafah. Nyatanya enggak. Gitu loh. Jadi sebetulnya khilafah ini kepentingan siapa? Apakah kepentingan umat Islam semuanya? Atau kepentingan umat Islam sebagian golongan? Kalau sebagian golongan, jelas itu adalah kepentingan politik dan tidak usah diperjuangkan oleh seluruh umat Islam. Karena tidak akan mengakomodir semuanya, tidak akan menenteramkan semuanya. Karena dominannya itu adalah kepentingan politik, bukan kepentingan umat. Kepentingan golongan, bukan kepentingan umat. Ya, itu sederhana sebetulnya, simple. Ingin teriak-teriak menegakkan khilafah, ajak semua pimpinan pondok pesantren, ajak semua pimpinan-pimpinan organisasi untuk sama-sama menyuarakan tentang tegaknya khilafah. Maka seluruh warga negara, seluruh para santri akan juga teriak sama-sama mendirikan khilafah. Jika tidak seperti itu, maka khilafah yang Anda usung dipertanyakan. Ya, oke. Mungkin itu saja, mudah-mudahan bisa cukup untuk membuka pikiran semua para netizen yang hadir di Manusia Plural. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.